Baiklah, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Parabellum bersama Presiden Amedeo Madaluno. Dan malam ini kita akan membahas tentang Tiongkok. Tentu saja dengan cara kita sendiri, ini tidak akan terlalu mendetail, kita membuat video pengantar seperti ini. Sedikit sejarah, sedikit geopolitik, dan sedikit tentang isu terkini. Ini adalah video yang lebih ringan dibandingkan biasanya di kanal ini, di mana kita masuk ke detail geolokasi, citra satelit, dan situasi-situasi tertentu. Ini adalah video yang dibuat sebagai bahan untuk pendalaman lebih lanjut. Seseorang tidak tahu apa-apa tentang Tiongkok, tidak tahu apa-apa tentang Turki, dia bisa menonton itu, atau kalau tidak, bisa menonton 2,5 jam yang sudah kami buat bersama Profesor Grassi jika ingin melihat lebih detail tentang hal-hal di Turki. Seperti yang bisa kamu lihat dari judulnya, Tiongkok adalah raksasa yang introvert. Dan memang, jika kita melihat baik situasi di Ukraina maupun situasi di Iran, Tiongkok tidak terlalu vokal atau mengambil risiko dengan berkata, kita kirim barang ke sana seperti yang dilakukan Rusia dengan Venezuela. Kita kirim barang ke sana dan kemudian mereka berisiko kehilangan muka. Mereka bermain sangat pasif dibandingkan dengan apa yang orang harapkan. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang barat, dari sebuah negara dengan kekuatan dan kemampuan seperti itu. Ya, tapi kalau begitu, Mirko yang terhormat ya, pendahuluan selalu layak untuk disampaikan. Ini adalah episode pengantar di mana kita membahas beberapa tema. Biasanya selalu ada komentar dari mereka yang ngarah, dan saya bilang, tapi kalian belum membicarakan ini, tapi kalian juga belum membicarakan yang lain. Kami tidak bermaksud untuk memberikan semua pengetahuan manusia hanya dalam 2 jam siaran langsung di YouTube. Tapi kami memang bermaksud untuk memberikan kalian kunci pemahaman, alat untuk membaca lebih dalam, dan rangsangan untuk memperdalam pengetahuan, juga dari hasil penelitian. Topik awal yang kami angkat tentu saja adalah Tiongkok, sebuah raksasa yang introvert. Karena tesis dari pembahasan saya malam ini adalah bahwa negara sebesar benua ini sangat tertutup ke dalam. Kita telah melihat negara-negara di Timur Tengah, kita telah melihat Maghreb, kita telah melihat Balkan, Turki juga sudah kita bahas. Kita telah membahas berbagai variasi geografis, Indochina, dan India. Kita akan beralih dengan rangkaian profil negara kita ini ke 3 kekuatan besar, dimulai dari Tiongkok, jadi kekuatan besar yang berukuran benua. Tiongkok kita lihat kurang terbuka dan kurang ekstrovert di tingkat internasional, merupakan negara yang relatif tenang, baik jika kita melihat iklimnya. Mereka cenderung menahan diri. Amerika, jika kita melihat ke selatan, krisis Teluk menurut pandangan barat kita tampak sangat tenang dibandingkan dengan ukurannya. Mengapa negara sebesar itu begitu penting, ekonomi nomor 1 di dunia, tentu saja berdasarkan beberapa indikator, tidak banyak membuat kehebohan. Secara sederhana, kenapa mereka tidak bertindak seperti orang Amerika dan Rusia? Maksudnya tidak membombardir negara lain secara acak. Mereka bahkan belum pernah membombardir siapapun. Kita akan melihat bahwa sebenarnya mereka juga pernah melakukan beberapa perang kecil. Semoga saja mereka tidak terpikir untuk melakukan yang lain. Tapi kita akan mencoba memahami kenapa semua ini begitu sunyi. Di sini kalian lihat begini. Orang Barat memandang Tiongkok seperti ini, kan? Ada ketegangan besar, ketakutan besar terhadap kemampuan besar Tiongkok untuk menembus pasar Afrika. Di sini kita punya peta dari ISPI beberapa tahun yang lalu. Nah, bodohnya saya memotong tanggal-tanggal yang dimaksud. Beginilah kondisi Afrika. Pada dasarnya sekitar 30 tahun yang lalu, antara 20 sampai 30 tahun yang lalu, dengan hanya Sudan yang saat itu masih merupakan satu negara sebelum terpisah menjadi Sudan dan Sudan Selatan. Berdagang, memiliki Tiongkok sebagai mitra dagang utama, begitu. Saat ini, hampir seluruh negara di Afrika memiliki Tiongkok sebagai mitra dagang utama. Saya ingin menanyakan sesuatu tentang hal ini. Uni Soviet juga mempercepat kejatuhannya sendiri karena telah menggabungkan banyak negara yang defisit di Afrika demi mendapatkan lebih banyak suara dan menjadi lebih relevan, bukan? Tiongkok mengambil alih dalam hal ini dengan soft power, tapi mereka melakukannya dengan cara yang berbeza. Maksudnya, sementara orang Rusia pada dasarnya mensubsidi.
dan akibatnya negara-negara ini menjadi beban, terutama ketika terjadi masa perubahan nilai produksi makanan. Sedangkan Tiongkok sebaliknya berusaha turun langsung. Mereka membawa para pekerja mereka dan langsung mengekstraksi. Jadi bisa dibilang mereka langsung mengambil keuntungan dari hubungan itu. Bukan berarti mereka memberikan subsidi langsung secara cuma-cuma, begitu. Tentu saja, benar sekali. Pendekatan Tiongkok adalah pendekatan komersial, pendekatan penetrasi ekonomi, dan perlu diperhatikan. Nanti akan kita bahas lagi, ini bukan pendekatan seperti Uni Soviet yang juga melakukan penetrasi ideologis. Nanti akan kita bahas lagi, tapi catat dulu hal ini dan simpan baik-baik. Pendekatan penetrasi Tiongkok adalah pendekatan penetrasi secara komersial dan ekonomi yang kemudian diikuti oleh pengaruh politik. Pendekatan kekuatan kolonial Eropa yang sangat tidak populer di mata masyarakat Afrika adalah pendekatan yang mengutamakan militer terlebih dahulu. Aku menaklukkanmu, bahkan memusnahkanmu, lalu melakukan penaklukan ekonomi. Pendekatan Amerika dan Soviet selama Perang Dingin adalah penetrasi, baik secara ekonomi, politik, dan militer maupun ideologis, terutama komunisme atau anti-komunisme. Kolonialisme, anti-kolonialisme. Kolonialisme, hegemoni Amerika Serikat. Apakah Anda melihat apa yang sebenarnya tersisa dari kehadiran Prancis? Kehadiran yang menonjol di Gabon, di Tunisia, kehadiran Afrika Selatan yang cukup kuat di bagian selatan benua, dan pada kategori lainnya, apa yang kita temukan? Di Somalia, pada dasarnya yang dominan adalah Turki, penetrasi Turki. Setelah itu, Tiongkok. Di negara-negara yang dimasuki Tiongkok sekarang menjadi kekuatan utama. Mitra dagang Eropa utama bukan lagi Prancis, tapi dengar baik-baik, itu adalah Italia kita. Arahkan lebih ke peta yang lain, yang lebih ke kiri. Nah, seperti yang kita lihat juga di Eropa, Tiongkok, yang dengan semua wilayahnya, nah yang ini. Kita lihat bagaimana dalam debat, dalam dialog, dalam dialektika antara Tiongkok dan negara-negara tetangganya. Terima kasih banyak Antonio, Globterato sangat baik, terima kasih banyak. Kalian bisa melihat provinsi dan daerah administratif yang menjadi pembagian Republik Rakyat Tiongkok, lalu wilayah dan wilayah otonomnya, terutama yang secara historis dihuni oleh minoritas etnis, seperti di selatan, Yunan, Tibet, Xinjiang atau Turkestan Timur, yang dihuni oleh minoritas besar berbahasa Turki dan Muslim, dan tentu saja Mongolia Dalam. Wilayah lain, Ningxia, dihuni oleh suku Hui, yaitu orang Tionghoa Han yang beragama Muslim. Tentu saja, otonomi. Seperti di Rusia juga ada oblast otonom. Ya, pokoknya otonom, teman, 2 kali. Tapi kenyataannya tidak ada otonomi sama sekali. Mari kita lihat wilayah perbatasan yang diperebutkan dengan L. India, dengan siapa Tiongkok pernah berperang, kalau saya tidak salah ingat 2 atau 3 kali perang perbatasan, yang pada dasarnya berakhir imbang. Dan beberapa analis mengatakan tidak, Tiongkok yang menang, karena yang lain bilang tidak, India berhasil bertahan karena. Intinya hasilnya imbang. Yang memiliki pengaruh di mana para politisi tertidur. Karena dengan kebijakan Gandhi, India tidak terlalu bersenjata. Namun, intervensi Tiongkok secara licik, bahkan dalam perselisihan mereka dengan Pakistan dan sebagainya, membuat mereka berubah pikiran. Disitulah militerisasi India dimulai. Sampai tahun berapa tu? 56 kalau saya ingat dengan benar. Sampai saat itu, India sama sekali tidak memiliki tentara seperti yang seharusnya dimiliki oleh negara sebesar itu. Saya benar-benar setuju, ya memang begitu ceritanya. Lalu kita punya titik-titik hijau di bawah, jadi pulau kecil itu. Titik di ujung selatan itu adalah wilayah yang diperebutkan dengan Vietnam. Dan kemudian kita punya Taiwan. Kita sekarang sudah diberitahu bahkan oleh media arus utama. Taiwan, Republik Tiongkok, sisa dari Tiongkok nasionalis yang mengklaim kendali tentu saja atas seluruh Tiongkok daratan, dan saya juga harus mengatakan atas beberapa provinsi yang sekarang dikuasai oleh Rusia, beberapa wilayah yang dikuasai oleh Rusia terhadap wilayah yang sebaliknya
Republik Rakyat Tiongkok tidak mengajukan klaim resmi. Apapun yang dikatakan terlepas dari pernyataan-pernyataan nasionalis dan perdebatan nasionalis di dalam negeri. Dengan warna abu-abu muda adalah Kepulauan Ayu yang diperebutkan dengan Jepang. Itu adalah wilayah Jepang, Ayu, Senkaku dalam bahasa Jepang, tetapi Tiongkok mengklaimnya. Jadi, kacamata orang Barat untuk melihat Tiongkok adalah melalui perselisihannya dengan negara-negara tetangga. Dan ketakutan besar bahwa hal-hal ini bisa menyebabkan konflik terbuka, seperti yang sudah pernah terjadi. Kenapa dengan Vietnam? Tiongkok, pada tahun 77-78, kalau saya tidak salah ingat, pernah berperang di perbatasan. Itu adalah perang terakhir yang dilakoni Tiongkok, dan mereka kalah. Di sana memang tidak ada keraguan, Tiongkok kalah, bahkan dipukul mundur dengan banyak korban. Mereka ingin memaksakan kehendak mereka kepada Vietnam. Itu pulau-pulau kecil antara Vietnam dan Tiongkok. Bukan itu. Itu adalah bentrokan yang terjadi pada tahun 90-an. Bahkan sebelumnya ada perang perbatasan itu sendiri. Ya, itu adalah perang perbatasan yang disebabkan oleh alasan politik daripada teritorial. Orang Tiongkok ingin menghukum Vietnam, memberikan pelajaran kepada Vietnam atas kampanye Vietnam melawan Khmer Merah Kamboja yang pro-Tiongkok. Jadi, jika kita melihat perang-perang terakhir yang diikuti Tiongkok, dari tahun 49 hingga sekarang, sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, kita punya perang Korea, hasilnya imbang. Perang dengan India 2 atau 3 kali, saya lupa, juga imbang. Lalu perang dengan Vietnam, kalah. Jadi beberapa hasil imbang dan 1 kekalahan. Dan kita punya itu. Hampir menang dalam perang-perang yang terjadi di laut sejak tahun 90-an. Perang, bentrokan, pertempuran kecil sampai di sini. Jadi kita lihat bagaimana seiring waktu Tiongkok semakin percaya diri dengan kekuatan militernya, terutama terhadap negara-negara tetangga. Jadi inilah ketakutan besar negara-negara barat, yaitu Tiongkok. Saya juga akan menambahkan tentang perang Tiongkok-Jepang, dalam arti bahwa sebagian besar peran dimainkan oleh tentara resmi, yaitu tentara kenai ke Sheshek, maksud saya Chiang Kai-shek. Kaum komunis melakukan sangat sedikit, dan kemudian pada dasarnya mereka bertempur melawan kaum nasionalis ketika mereka sudah lemah, karena mereka telah mengalami hampir 10 tahun pendudukan Jepang. Namun mereka mengklaim seolah-olah mereka lah yang mengalahkan Jepang, padahal sebenarnya tidak demikian. Semua kelelahan ditanggung oleh tentara nasionalis dan pukulan terakhir diberikan oleh Rusia ketika mereka menyerang menjelang akhir tahun 45. Tepatnya pada pertengahan tahun 45 di Manchuria. Nah, Manchukuo atau lebih tepatnya yang saat itu adalah, jadi mereka menjual kembali cerita bahwa mereka telah merebut kembali seluruh wilayah. Padahal sebenarnya tentara Jepang sudah kelelahan dan pukulan terakhir benar-benar diberikan oleh Rusia pada dasarnya. Tepat sekali. Sekarang saya minta slide berikutnya. Kita sering lupa bahwa Tiongkok juga seperti ini dengan peta geopolitik internalnya. Tiongkok adalah negara dengan ukuran benua. Jadi, seperti semua negara besar lainnya, kita bisa memahaminya secara berlapis-lapis. Inti sejarah peradaban Tiongkok yang bukan peradaban maritim, melainkan peradaban hidrolik, yaitu salah satu peradaban besar yang lahir di sungai, seperti peradaban Mesopotamia dan Mesir, terletak di antara Sungai Kuning dan Sungai Yangtze, yang di sini dapat Anda lihat disorot. Tanah-tanah subur, penanaman padi di Tiongkok Selatan, gandum di Tiongkok Utara, jadi peradaban yang pada dasarnya bersifat hidrolik dan otoriter. Saya tidak perlu mengulanginya, kita sudah membahasnya. Teori Wittfogel tentang despotisme timur pada peradaban hidrolik. Inilah inti dari Tiongkok. Dinasti-dinasti besar Kekaisaran Tiongkok yang akarnya sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi, peradaban Tiongkok secara keseluruhan berusia sekitar 4.000 tahun, tentu saja, secara utuh. Kita berada di tahun 1800 sebelum Masehi, kalau saya tidak salah ingat, dengan bukti-bukti pertama tentang tulisan dan juga adanya negara pusat. Begitu. Lalu kita punya provinsi Fujian, Guangdong, yang bisa Anda lihat di bawah, Tiongkok maritim, peradaban Tiongkok yang berkembang ke arah laut, dengan kaisar pertama Qin Shi Huangdi yang memulai pembangunan tembok besar, membangun pasukan terakota,
dan menjadikan beberapa kerajaan suku di selatan negeri ini sebagai negara bawahan. Lalu berlanjut ke dinasti berikutnya, dinasti Han, yang menjalin hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Romawi. Dan namanya Han masih digunakan untuk menyebut kelompok etnis terbesar di Tiongkok, yaitu Han, orang Tionghoa. Dan kemudian dinasti-dinasti berikutnya yang semakin mendekat ke laut, dinasti Tang, masa kejayaan terbesar Kekaisaran Tiongkok yang bahkan memiliki armada laut dan mencoba berperang di Korea. Lalu dinasti Song yang semakin terdesak ke selatan oleh bangsa Turki dan kemudian bangsa Mongol dari utara negeri ini. Lalu berlanjut dinasti Yuan, yaitu dinasti yang benar-benar berasal dari bangsa Mongol. Keturunan Genghis Khan yang mulai memberikan kepada Tiongkok, kita sudah berada di abad ke-14, batas-batas wilayah yang mulai kita kenal hingga sekarang. Dan kemudian ada wilayah merah di utara, Manchuria, penduduk Tumus, yang akan melahirkan dinasti terakhir. Jika kalian pernah menonton film Kaisar Terakhir, film yang luar biasa, nah itu dia. Dinasti yang berasal dari Tumus, yaitu Manchu, Mongolia Dalam, dari mana akan muncul penduduk Turko-Mongol, Hun, lalu penduduk Turki, dan dinasti Mongol. Jadi penduduk yang berasal dari rumpun Altaik bukan dari rumpun Sinitik. Yang akan sangat berkontribusi membawa agama Buddha ke Tiongkok misalnya, dan juga membawa berbagai ide asing. Melalui penduduk ini, Islam akan masuk ke Tiongkok, mereka akan menjadi jembatan dengan jalur sutra. Begitulah pada dasarnya. Lalu di barat, wilayah yang kita sebut Turkestan Timur atau Xinjiang, atau sebut saja sesuai keinginan kalian, dengan nama Tionghoa atau nama Turki, dan sebagainya. Uiguristan, tanah dinasti kuno, selalu berbahasa Turkik, tanah tempat masuknya Maniheisme, Islam, Kristen Nestorian, dan juga tanah persinggahan agama Buddha. Jembatan menuju India dan kemudian di bawahnya ada Tibet. Jadi tanah-tanah non-Han yang dalam berbagai periode sejarah pernah menjadi daerah upeti bagi berbagai dinasti Tiongkok, dan karena itu Tiongkok mengklaimnya sebagai miliknya, tapi yang secara budaya bukan Han, bukan juga secara budaya Tionghoa. Jadi Tiongkok dalam inti sejarahnya adalah budaya daratan, budaya dua sungai, budaya pertanian beririgasi yang bertumpu pada padi dan gandum. Sedikit mirip dengan semua kisah di dunia, bukan? Budaya Mesopotamia. Peradaban selalu lahir di sekitar sungai. Saya ingin bertanya, saat ini seberapa homogen Tiongkok dari segi etnis? Apakah perbedaan ini masih ada? Atau kecuali di daerah-daerah yang paling jauh, sisanya kurang lebih homogen? Karena homogenitas itu faktor penting jika seseorang ingin terlibat dalam konflik antara negara-negara besar. Mereka memiliki puluhan dan puluhan kelompok etnis minoritas. Sebuah populasi sebanyak 1.400.000.000, bukan hanya 1.500.000.000, meskipun mereka mengatakannya, nanti kita akan bahas. Sebuah populasi 1.400.000.000 orang memiliki puluhan dan puluhan kelompok etnis yang berbeda yang diakui secara resmi. Inti utama dari populasi Tiongkok adalah orang Han, yaitu kelompok yang memiliki budaya dan bahasa Tionghoa, yang memiliki warisan budaya Konfusianisme, terutama juga Buddhisme, Taoisme, agama-agama tradisional mereka, dan paganisme Tiongkok mereka. Bahwa kemudian kelompok-kelompok ini menyerap minoritas etnis, ya, itu adalah bagian dari sejarah. Mereka, tentu saja, bahkan hanya dengan melihat wajah dan ciri-ciri fisik, bisa membedakan orang Tionghoa dari utara, selatan, atau dari pedalaman. Tentu saja, aksennya. Bahasa Tionghoa resmi adalah bahasa Mandarin, bahasa Tionghoa dari Beijing. Tetapi di selatan Tiongkok, terutama di Shanghai, ada banyak sekali dialek, banyak sekali variasi dialek. Ada orang Tionghoa yang beragama Katolik ya, maksudnya ada berbagai kelompok agama juga. Variasi dialek semuanya menggunakan sistem penulisan yang sama. Bahasa Tionghoa tradisional yang memiliki puluhan ribu karakter, dan bahasa Tionghoa yang disederhanakan oleh Mao yang hanya memiliki beberapa ribu karakter. Sekarang, saya bukan seorang sinolog, jadi tolong koreksi jika saya mengatakan hal yang salah. Tapi yang penting adalah menekankan hal ini. Nah, ada suatu tingkat homogenitas di antara rakyat Tiongkok. Lalu, terutama di daerah-daerah suku di selatan, di Yunnan, Tibet, dan Xinjiang, ada identitas budaya yang berbeda.
Tapi hati-hati, seorang Tionghoa Han atau Tionghoa Han, meskipun beragama Muslim, dia akan membangun masjidnya dengan gaya pagoda. Ini saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Ada kecenderungan kuat dalam peradaban Tiongkok, sebuah kekuatan besar dari peradaban Tiongkok untuk menyerap semua yang datang. Orang Mongol mengalami sinifikasi, orang Turki mengalami sinifikasi, orang Muslim pun mengalami sinifikasi. Para Yesuit Euclides yang terkenal, mengenakan pakaian seperti biksu untuk bisa masuk ke istana kaisar, seperti yang dinyanyikan oleh Battiato. Mereka menyadari bahwa jika ingin membawa agama Kristen ke Tiongkok, mereka harus berpakaian seperti pendeta Buddha, menggunakan referensi budaya Konfusianisme untuk menerjemahkan teks-teks Kristen dan menggambarkan perawan Maria sebagai Dewi Guanyin, yaitu Dewi Welas Asih dalam agama Buddha misalnya. Tiongkok adalah tanah perpaduan, sinkretisme. Budaya dasarnya adalah Konfusianisme yang merupakan sebuah filsafat hidup. Namun ada berbagai dewa dari paganisme Tiongkok dan dewa-dewa dari agama Tao yang merupakan agama lain lagi. Menarik juga bahwa Buddhisme dan Sintoisme juga memiliki pengaruh yang sangat kuat di Jepang. Sintoisme berasal dari Jepang. Sintoisme Yang memiliki banyak kesamaan jika kita lihat dengan kepercayaan kuno, katakanlah. mereka mengambil beberapa hal dari Buddhisme Tiongkok. Misalnya Dragon Ball, kisah Dewa Simia, dan novel Perjalanan ke Barat yang merupakan karya khas Tiongkok. Budaya Jepang dan Korea banyak mengambil unsur dari Tiongkok. Seperti budaya Barat yang banyak mengambil unsur dari budaya Yunani dan Latin, memang ada landasan budayanya. Sintoisme itu Jepang, Jepang, Jepang. Itu adalah akar yang dalam. Itu adalah akar misalnya bahkan untuk agama Kristen. Tidak, angka 12 yang terkenal itu yang berasal dari zaman Gilgamesh. Untuk memberi gambaran, ada benda Sumeria, topi paus yang terkenal berbentuk seperti kepala ikan, yang bahkan diambil dengan jelas. Begitu. Tepat sekali, memang seperti itu. Memang seperti itu. Jadi benda-benda itu memang ada. Manikeisme, yaitu agama yang berasal dari Iran, benar-benar telah hilang di Iran, lalu masuk ke Tiongkok, di mana agama itu menjadi agama misteri, yang menyebar ke dalam sekte-sekte rahasia yang kemudian melahirkan triad, yaitu mafia Tiongkok. Luca selanjutnya. Ada gesekan antara negara dan berbagai aliran keagamaan pada masa komunisme dan sebagainya. Di Tiongkok, negara selalu mengontrol agama. Kaisar harus memimpin upacara, seperti yang sudah dikatakan oleh Konghucu. Jadi, agama tradisional Tiongkok, upacara Konghucu kepada langit, Taoisme, semuanya berada di bawah kendali kekaisaran. Di istana-istana kekaisaran ada pagoda Tao, kuil Konghucu, kuil Buddha, semua agama berada di bawah kendali negara. Tentu saja hal ini menyebabkan gesekan dengan agama-agama monoteis besar seperti Islam dan Kristen, dengan segala konsekuensinya. Negara Tiongkok saat ini di bawah dinasti merah disebut Partai Komunis, tapi itu hanyalah salah satu dari dinasti kekaisaran lainnya, dinasti merah, mencoba melakukan apa yang selalu dilakukan para kaisar Tiongkok, yaitu mengendalikan agama-agama. Hal ini terutama menimbulkan masalah dengan gereja Katolik terkait penunjukan uskup. Dengan dialog yang terus berlangsung dipimpin oleh raja. Ini adalah kemajuan setelah puluhan tahun penganiayaan terhadap umat Kristen dan langkah penting yang diambil oleh Paus Fransiskus. Namun pendekatan Tiongkok itu menarik. Alih-alih menggunakan pendekatan kekerasan seperti Jepang, misalnya, ingatlah pemberontakan umat Kristen dan kemudian pemusnahan umat Kristen di Jepang. Mereka benar-benar diusir, dimusnahkan dan diusir. Seluruh kastil dibakar habis, tempat orang Kristen bersembunyi dan dikepung. Orang Tionghoa lebih memilih metode pengendalian. Tidak ada gunanya melawan suatu agama, lebih baik mengendalikannya secara langsung. Mencoba mengendalikan, ya, orang Tionghoa memang punya pendekatan seperti itu, yang tidak menutup kemungkinan adanya penganiayaan yang keras juga, terutama selama era Maoisme. Namun ya, pendekatan Tionghoa memang sedikit kurang keras dibandingkan pendekatan Jepang. Tiongkok tampak tak terhentikan, tapi memiliki kelemahan besar di dalam negeri. Saya punya seorang sahabat yang saya ajak bepergian ke Tiongkok musim panas lalu.
Dia melihat semua kota di Tiongkok yang sangat modern. Dengan robot-robot kecil, mereka mengantarkan makanan ke rumahmu. Taksi, mobil otonom pertama, semuanya listrik, semuanya sangat modern. Dia berkeliling dan terus mengulang. Sudah cukup, mereka yang menang, kita menyerah saja. Dia benar-benar terkejut dengan kemodernan Tiongkok. Orang Tiongkok belum menang karena mereka punya masalah demografi, seperti yang bisa kalian lihat di sini, sangat parah. Dibandingkan dengan itu, Italia masih lebih baik keadaannya. Tiongkok mengalami penurunan demografi yang sangat parah. Itulah sebabnya mereka banyak berinvestasi pada otomasi dan robot. Dan tentu saja ini juga dengan ketidakefisienan yang disebabkan oleh ekonomi yang masih terencana, masih sebagian besar tersentralisasi, menyebabkan distorsi dalam alokasi sumber daya, yang jauh lebih sedikit terjadi dalam ekonomi pasar murni. Jadi, pemerintah daerah demi terlihat baik dan mencapai target pertumbuhan PDB, di Uni Soviet mereka memproduksi pelat baja raksasa yang tidak berguna. Di Tiongkok, mereka membangun kota-kota. Kalian bepergian ke Tiongkok, kalian melihat kota-kota hantu terkenal yang benar-benar kosong. Tidak terlalu masuk akal jika dalam situasi demografi yang menurun, membangun semua kota ini memang meningkatkan PDB, tapi kemudian hanya menjadi bangunan megah yang terbengkalai, yang mana Italia juga terkenal dengan istilah katedral di padang pasir, bangunan megah yang tidak terpakai. Tidak, tapi di sini skalanya besar. Maksud saya, mereka membangun kota-kota untuk jutaan penduduk yang kosong dan akan tetap kosong. Jadi kamu paham bahwa kamu sedang membuang-buang sumber daya, modal, energi, dan sebagainya. Benar, saya ingin menanyakan hal ini karena saya rasa ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibahas. Bagaimana pandangan orang tentang migrasi ke Tiongkok? Maksud saya, kita telah melihat sendiri bahawa kekurangan orang secara harfiah di Eropah telah menyebabkan adanya dorongan besar, maksudnya kerana perang, kelaparan dan sebagainya, tapi juga kerana keinginan sendiri. Maksud saya ingat ada 1,5 juta orang Suriah, 2 juta orang Turki di Jerman dan sebagainya. Ada juga bisa dibilang pencarian tenaga kerja murah. Apakah Tiongkok punya kebijakan untuk mengajak orang datang ke Tiongkok atau hal-hal semacam itu? Atau memang tidak terlalu terbuka? Budaya Jepang tu parah. Akhir-akhir ni mereka membuat, beberapa hari yang lalu saya menonton, saya ingat Ciao Japone, sebuah kanal yang pernah saya ajak live 4 tahun lalu. Saya juga ingin menyapanya. Yang mengatakan bahawa sekarang di Jepang misalnya, mereka telah membuatnya jauh lebih ketat untuk mendapatkan visa. Hal-hal seperti, jika kamu ingin memperbarui visa, kamu harus sudah berada di Jepang setidaknya selama 5 tahun sebelumnya. Bekerja, kamu harus membayar biaya yang sangat besar. Kita bicara ribuan euro untuk sebuah visa. Jadi orang Jepang yang memang sudah memiliki budaya seperti itu sejak dulu, sekarang menjadi semakin kuat. Mereka menjadi lebih tertutup dari biasanya. Jadi, budaya Konfusianisme pada dasarnya memang sulit menerima orang luar. Tapi bukan karena jahat, melainkan memang sulit bagi orang luar untuk beradaptasi dengannya. Tiongkok pernah memiliki budaya yang sangat terbuka terhadap pengaruh asing dalam sejarahnya. Mereka telah menerima semua agama yang datang dari luar. Buddhisme maksud saya, yang kini mengalami kebangkitan besar. Karena seperti semua masyarakat tua, Tiongkok juga sedang beralih ke fatalisme. Kuil-kuil Buddha penuh sesak seperti ini. Dan yang mengejutkan, kuil-kuil itu justru dipenuhi oleh anak-anak muda. Ngomong-ngomong, saya bertanya kepada pemandu saya dari Tiongkok. Tapi kalian bilang negara ini secara resmi adalah negara komunis. Jadi seharusnya terpisah. Secara resmi, kalian mempromosikan sekularisme. Tapi kenapa? Di sini kuil Buddha di Shanghai penuh dengan anak muda yang berdoa. Dia menatapmu. 30 detik berpikir, jawaban apa yang bisa saya berikan? Di Tiongkok ada kebebasan beragama. Negara mempromosikan sekularisme, mempromosikan... Ya, saya mengerti, itu adalah pengulangan. Tapi kenapa di sini penuh dengan orang-orang dari kuil Buddha, semuanya anak muda? Di Tiongkok ada kebebasan beragama, jangan ulangi dongeng yang disuruh untuk kamu ulangi. Saya juga pernah bicara cukup keras, dan sebagainya. Ya, memang banyak anak muda yang beragama Buddha, mereka kembali ke ajaran Buddha. Pada kali keempat saya mengajukan pertanyaan itu. Jadi, semua ini adalah tanda-tanda yang diberikan oleh sebuah masyarakat. Memang kemudian mereka menjelaskan kepada saya bahwa untuk lulus ujian dalam sistem sekolah yang sangat menekan, seperti di Korea dan Jepang,
Para anak muda berdoa. Kamu berdoa karena putus asa. Kamu tidak bisa lulus ujian yang sangat sulit. Kalau kamu tidak diterima di universitas, kamu habis. Atau kamu harus membayar suap. Karena itu adalah negara dengan masalah korupsi yang sangat parah, nanti kita akan membahasnya. Jadi Tiongkok sangat terbuka terhadap budaya lain, sangat penasaran. Maaf, tapi komunisme, seperti halnya Buddhisme, bukanlah produk asli Tiongkok, bukan? Tapi mereka membuatnya menjadi khas Tiongkok. Sosialisme dengan karakteristik Tiongkok, pembangunan dengan karakteristik Tiongkok, Buddhisme, agama dari India, dengan karakteristik Tiongkok. Jadi Jepang tidak, Jepang banyak menyerap teknologi, sangat penasaran dengan dunia, tapi tidak mau orang asing. Menurut saya, masalahnya adalah, di satu sisi ada rasisme yang kuat dari masyarakat, tapi di sisi lain memang sulit menyesuaikan diri dengan budaya Tiongkok, bahkan hanya untuk belajar bahasanya saja. Ada orang Afrika yang datang ke Eropa, 4 kata dalam bahasa Perancis, dia sudah bisa. Hubungan dengan orang Eropa sudah dimediasi oleh kolonialisme, media, agama, mungkin agama Kristen bukan? Orang Kongo dan Katolik maksud saya, dan dia berbicara bahasa Perancis. Lebih mudah beradaptasi untuk tinggal di Belgia, di bekas negara penjajah, bukan? Di Tiongkok, kamu benar-benar kesulitan beradaptasi dengan budaya yang benar-benar Ada keuntungan dan kerugian. Maksudnya, mereka tidak punya hubungan yang rumit dengan Afrika seperti yang kita miliki. Pastinya, kamu mulai dari awal yang lebih bersih dalam hal hubungan. Tapi mungkin ada hambatan bahasa, batasan-batasan seperti itu. Dan juga jarak. Hampir semua negara Afrika berbicara dalam bahasa Perancis. ciri juga soal jarak geografis. Dan lalu, teman-teman, jangan kita menipu diri sendiri tentang rasisme orang-orang. Yang mungkin bukan rasisme jahat seperti kita orang Eropa atau orang Amerika yang memakai tudung putih di kepala dan kalau kamu berkulit hitam, mereka membakar kamu. Atau kita orang Eropa yang membuat partai-partai aneh yang menyerang para imigran, bukan? Di Tiongkok mungkin hal itu tidak ada, juga karena pemerintah tidak akan mentolerirnya. Itu terjadi di daerah perbatasan, di mana ada orang Kamboja, orang Thailand, terutama gadis-gadis Kamboja yang diculik lalu dikirim untuk menjadi pekerja seks oleh kelompok triad. Jadi, hal itu memang ada, dan mungkin di daerah-daerah itu memang ada penghakiman massa terhadap orang asing, tapi tidak pernah dibicarakan. Karena hal itu tidak terlalu disukai oleh pemerintah, mereka tidak ingin memberikan citra seperti itu tentang Tiongkok, tapi kenyataannya memang terjadi. Tapi saya bilang begini, kalau kamu pergi ke Tiongkok, kamu orang Eropa, orang-orang di sana akan terkejut, mereka penasaran, kecuali di Shanghai, di sana lebih sedikit. Tapi kalau kamu pergi ke Chongqing, di daerah pedalaman, mereka ingin berfoto denganmu. Dengan hidung panjang. Mereka memanggil kita hidung panjang, karena bagi mereka hidung kita panjang. Mereka menyentuh janggutmu. Waktu itu aku punya janggut lebat, mereka suka menyentuh janggutku. Itu bukan rasisme, tapi lebih karena mereka merasa aneh melihat orang asing. Kamu jadi objek rasa ingin tahu. Itu terjadi selama kamu seorang pria. Saya mengikuti kanal Il Mercato tentang orang Amerika dalam bahasa Inggeris. Dia berbicara bahasa Mandarin dengan sempurna. Dia senang pergi ke restoran-restoran di Tiongkok dan mulai memesan semuanya dalam bahasa Mandarin. Dan mereka terkejut kerana dia berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik. Mereka melihatnya seperti alien. Ketika saya berjalan-jalan dengan teman saya, mereka menghentikan kami, ingin menyentuh jenggot, ingin berfoto, dan sebagainya. Dan itu seperti menjadi tontonan aneh. Tapi tidak ada permusuhan. Ketika ada orang kulit hitam lewat di Shanghai karena ada tim nasional Amerika untuk entah olahraga apa dalam kejuaraan apa, itu seperti sesuatu yang aneh, seperti alien. Jadi setidaknya ada sedikit, kalau tidak benar-benar terbuka, permusuhan. Orang asing itu seperti makhluk aneh. Nah, itu yang kamu rasakan. Tentu saja tidak ada yang bisa bahasa Inggris, bukan di pedalaman, tapi di Shanghai, kota yang pada dasarnya didirikan oleh orang Inggris. Di Hotel Bintang 5, semua orang pakai ponsel dan aplikasi Google Translate. Jadi memang ada perubahan besar dan kecenderungan nasionalis yang kuat. Nanti saya akan beri penjelasannya, karena kita akan sampai ke situ. Saya minta slide berikutnya. Kelemahan-kelemahan Tiongkok. Saudara-saudara, apa yang sedang terjadi saat ini? Apakah Anda tidak melihat sesuatu yang aneh di peta ini sementara saya mencolokkan kabel listrik ke komputer? Lihatlah di sini.
Amerika Serikat telah memahami bahwa jika mereka ingin menyerang Tiongkok, mereka harus menggunakan keran minyak. Perang-perang di Timur Tengah, mulai dari invasi ke Irak tahun 2003, sekarang dengan Iran dan Selat Hormuz, juga Venezuela. Jadi, jika kamu ingin menyakiti Tiongkok, kamu harus menyerang di sana. Amerika Serikat masih menguasai lautan dan selat-selat. Tiongkok tidak memiliki pangkalan di seluruh dunia untuk melakukan proyeksi kekuatan. Sekarang kamu adalah ahli dalam urusan militer, tapi peta ini sangat ilustratif. 54. Aku rasa begitu. Selama ada keuntungan, kamu manfaatkan. Ya, benar. 54% minyak mentah yang diimpor Tiongkok berasal dari Timur Tengah. Ambil kesimpulan sendiri. Silahkan ambil kesimpulan sendiri. Lalu ada Rusia di atasnya, saya mengerti. Tapi intinya bergantung pada Rusia untuk minyak dan gas, orang Tiongkok lebih memilih untuk diversifikasi. Mereka punya pandangan yang aneh tentang Rusia. Mereka punya pandangan yang bersifat folklore. Pemandu saya di Beijing, pemandu kita di Beijing, bilang, ya, itu tetangga yang aneh. Kami melihat mereka seperti pemabuk yang menunggangi beruang. Bagi kami, mereka itu sekadar folklore. Ada toko produk Rusia di pusat kota Beijing dengan lagu Katyusha sebagai latar belakang. Mereka menjual vodka, menjual coklat. Folklore. Folklore. Tapi di tingkat pemerintahan. Ketika saya bertanya kepada pemandu saya, tapi apakah kalian akan menyerang Taiwan? Saya benar-benar menanyakan pertanyaannya seperti itu. Dia tidak ingat. Suatu hari, saya akan menerima telepon dari penjara Tiongkok. Tanpa ditanya, dia menjawab, kami bukan orang Rusia. Nada bicaranya seperti ini. Kami tidak sebodoh orang Rusia yang menyerang negara lain. Saya harap dia benar. Taiwan akan kembali ke tanah air, tapi secara damai. Saya sampaikan begitu saja. Sekarang lanjut ke poin berikutnya. Menjawab yang ini tergantung di mana. Di Prato, tidak. Di Livorno juga tidak. Semua bar dan semua restoran Cina tidak. Menurut saya, ini soal kebiasaan. Di Prato, tidak ada yang memperhatikan seorang Tionghoa. Ayolah, teman-teman. Tapi wajar saja kalau orang itu... Kalau kamu pergi ke Pulau Svalbard, mungkin kamu akan jadi satu-satunya orang Tionghoa di Pulau Svalbard. Pasti ada orang yang akan melihat-lihat sekeliling kan. Jadi semuanya itu relatif. Tapi itu karena memang aksesnya tidak begitu besar dalam hal ini. Tidak ada cara untuk menarik perhatian ini. Lihat saja Amerika. Di Amerika ada segalanya. Karena mereka dulu, setidaknya sebelum Trump bisa dibilang, adalah negara yang sangat kosmopolit dalam hal ini. Jadi mereka selalu mendasarkan keberuntungannya pada imigrasi. Tapi kemudian, saya ulangi. Saya baru saja selesai mengatakan bahwa di Tiongkok, saya tidak melihat atau mendengar tentang rasisme buruk seperti yang kita miliki di Eropa terhadap penduduk non-Eropa. Maksud saya baru saja selesai mengatakan bahwa di Amerika, orang kulit hitam, yang bagaimanapun juga mereka culik dan bawa ke Amerika sebagai budak, dibakar hidup-hidup oleh anggota Ku Klux Klan. Maksud saya tidak mengerti kenapa orang ini ingin mempermasalahkan segalanya. Di Milan, kalau kamu orang Asia atau kulit hitam, tidak ada yang menatapmu di kota kosmopolitan seperti itu. Kalau kamu pergi ke daerah tertentu di provinsi asal saya, di Bergamo, nah di sana orang-orang akan memandangmu dengan sinis. Nah, tapi bukan karena kamu orang Asia atau kulit hitam, melainkan karena kamu dari daerah lain di Italia. Jadi, mari kita lihat dari konteksnya. Begitu. Saya minta slide berikutnya. Budaya strategis Barat dan budaya strategis Tiongkok. Di sini saya menaruh catur dan di sini saya menaruh permainan Go. Go adalah nama dalam bahasa Jepang, nama dalam bahasa Tiongkok, kalau saya tidak salah ingat Wei Qi, yang pasti saya ucapkan dengan sangat buruk. Mengucapkan Go dalam bahasa Jepang lebih mudah. Banyak hal dari Tiongkok sampai ke kita melalui budaya Jepang. Bonsai itu asalnya dari Tiongkok. Pakaian dan kimono juga berasal dari Tiongkok. Banyak hal lainnya. Ada yang bilang bahkan sushi mungkin berasal dari Tiongkok. Untuk yang ini saya tidak berani memastikan. Namun karena Tiongkok tertutup selama beberapa dekade akibat komunisme, sementara Jepang membuka diri terhadap Barat dan konsumerisme Barat, banyak produk budaya Tiongkok sampai ke kita melalui Jepang.
Sekarang, budaya strategis barat, catur dan permainan Go. Catur. Para pesaing saling berhadapan secara simetris, masing-masing bergiliran satu langkah, dengan setiap langkah yang terlihat dan terkodifikasi untuk pada dasarnya menguasai pusat papan catur. Ini adalah sebuah pertempuran. Budaya strategis barat, mulai dari Thukydides, melewati Machiavelli, hingga ke buku-buku pedoman perang Romawi dan abad pertengahan, Montecuccoli, sampai Clausewitz. Budaya strategis barat adalah budaya strategis. Tentang pertempuran, tentang momen kinetik, tentang piamo, kalau saling membunuh. Bukan begitu? Budaya strategis Tiongkok adalah Sun Tzu. Pada tingkat yang lebih umum, yang paling unggul adalah yang mampu menggagalkan rencana musuh dan memenangkan perang tanpa harus bertempur satu pun pertempuran. Mengerti? Ini adalah masalah yang sangat mendasar. Ini adalah perbedaan yang sangat mendasar. Ada juga perbedaan teknis. Go. Sebagai jumlah kombinasi, itu sesuatu yang luar biasa. 3 pangkat 361. Dan disinilah kita. Tapi juga bahasanya. Seringkali orang bertanya-tanya, mengapa orang Tiongkok sangat hebat dalam matematika? Nah, coba saja kamu. Kalau untuk membaca koran biasa saja, kamu harus setidaknya mengenal 2 atau 3.000 karakter. Maksudnya, kamu sudah melakukan usaha mental yang luar biasa sejak kecil. Kita sudah puas dengan 21 karakter kita untuk memberikan sebuah ide. Dan permainan mereka jauh lebih rumit. Berkali-kali lipat lebih rumit daripada catur. Iya, karena permainan Go tidak didasarkan pada merebut pusat papan dan bertarung di sana. Dan yang menang adalah yang memakan lawan atau melakukan skakmat pada raja. Permainan Go dimenangkan dengan mencegah lawan mendapatkan lebih banyak titik, dengan membatasi gerak lawan. Ini adalah sebuah pencekikan, dan itu lebih lambat, lebih lama. Jadi, strategi Tiongkok juga merupakan strategi tidak langsung. Pengaruh melalui komunitas Tionghoa perantauan, penggunaan intelijen, penggunaan triad, mafia Tiongkok. Yang kemudian sangat diberi ruang oleh Deng Xiaoping. Triad-triad patriotik kan? Bukan berarti saya menjawab Danto, karena dia bilang bicarakan tentang gadis-gadisnya. Teman-teman, kalian harus belajar bagaimana statistik bekerja. Contoh dari teman sepupu saya, itu tidak berlaku. Kita bicara tentang berapa banyak orang dengan kemampuan matematika yang luar biasa yang muncul. Bukan hanya karena alasan demografis, tapi juga karena stimulasi dari masyarakat. Masyarakat itu mendorong, seperti di Uni Soviet dulu, ada jumlah insinyur yang sangat tinggi. Kenapa? Karena masyarakat Soviet berusaha lebih mendorong studi teknis. Sebagai contoh, di Rumania, filsafat dihapuskan supaya kalian punya gambaran. Jelas saja, akhirnya yang muncul jauh lebih banyak insinyur. Dan dengan menghasilkan lebih banyak insinyur, persentase insinyur tingkat tinggi pun jadi lebih besar. Seolah-olah kita semua dipaksa menjadi insinyur, bukan? Dalam arti seperti itu. Jelas saja peluang munculnya orang yang lebih unggul jadi lebih besar. Tapi hal yang sama juga berlaku di Jepang. Di Jepang juga, mereka tetap memiliki kecenderungan untuk belajar yang disebabkan oleh sistem yang sangat ketat, yang memaksa semua orang, dan akibatnya orang-orang unggul yang muncul pun jadi lebih banyak. Sistemnya sendiri memang sangat mendorong untuk menghasilkan orang-orang yang hebat, karena mereka sudah didorong sejak awal. Jadi kalau seseorang memang hebat di sistem itu, dia akan berkembang. Di sini mungkin dia hanya masuk DAMS. Mungkin dibutuhkan seorang ahli matematika hebat, tapi dia malah masuk DAMS. Tolong kecilkan sedikit proyeksinya, slide-nya, supaya bukunya kelihatan. Nah, Clausewitz, Vom Kriege, Sun Tzu, seni perang. Tentu saja saya sudah menyederhanakan, teman-teman. Jangan marah dulu, kita harus. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Kita sedang mulai masuk ke dalam pembahasan. Di sini saya bertanya-tanya, perbandingan yang dibuat berdasarkan data secara kasar, berapa banyak kapal selam yang dimiliki Tiongkok, berapa banyak kapal selam yang dimiliki Amerika, berapa total kapal yang dimiliki Tiongkok, berapa yang dimiliki Amerika,
Berapa banyak fregat? Karena seseorang melihat bahwa Tiongkok memiliki jumlah kapal yang sangat banyak dan kemudian ada juga penjaga pantai serta kapal penangkap ikan yang bisa diambil alih atau digunakan untuk tujuan perang. Orang Tiongkok punya kapal sebanyak zilanta triliun. Jadi, seperti yang dikatakan Enrico, kita menyerah saja, mereka sudah menang. Itu tidak cukup. Orang Tiongkok, pertempuran laut terakhir yang mereka lakukan itu terjadi di akhir tahun 1800-an melawan orang Jepang dan mereka kalah. Setelah itu, mereka tidak pernah lagi melakukan operasi laut yang kompleks. Namun, dalam bentrokan perbatasan tahun 90-an dengan Vietnam, di situ mereka berhasil seperti yang kita bicarakan tadi. Orang Amerika lahir sebagai kekuatan laut. Mereka adalah kekuatan laut. Sudah lebih dari 1 abad seperti itu. Orang Amerika, operasi amfibi pertama mereka, lalu marinir, dilakukan pada abad ke-19 melawan bajak laut barbari di Afrika Utara. Orang Amerika benar-benar sudah berabad-abad melakukan hal ini. Mereka telah belajar dari pengalaman. Apa bahaya terbesar dalam perang kemerdekaan Amerika? Itu adalah blokade laut Inggeris. Mereka segera menyadari bahwa kamu harus memiliki angkatan laut sendiri. Sebenarnya, kapal-kapal pertama yang mereka bangun seperti Constitution untuk memberi gambaran atau Trincomalee dan sebagainya sudah direncanakan sebelumnya. Karena kita tidak mampu memproduksi sebanyak Inggris, jadi fregat kita. Karena mereka memiliki live oak, kayu yang sangat keras, mereka harus mampu menghadapi lebih banyak kapal dalam waktu yang bersamaan. Mereka langsung memahami apa faktor penentu kekuatan Inggris. Lihat, bahkan di grafik ini yang agak lama, di bawahnya tertulis tonase 1,8 juta. Sekarang mungkin 2,2, 2,3, bahkan 2,5 juta. Karena sebenarnya mereka punya banyak kapal. Tapi jika kita bandingkan kekuatan tembak destroyer Amerika dengan destroyer Tiongkok, sebenarnya kamu akan sadar bahawa destroyer Tiongkok hanya memiliki 1/3 kapasitas tembak kapal Amerika. Juga sudah cukup tua, mungkin berusia 20-30 tahun. Hanya untuk memberi gambaran. Jadi kita tidak seharusnya hanya melihat jumlah per kelas, tapi juga jenis persenjataan yang ada di atas kapal. Sebagai contoh, saya tidak pernah melihat Angkatan Laut Rusia dan mengatakan bahawa sebuah destroyer Rusia setara dengan destroyer Amerika, atau sebuah kapal penjelajah Rusia setara dengan kapal penjelajah Amerika. Kenapa? Karena orang Rusia mengisi kapal-kapal mereka sampai penuh sesak. Moskwa atau Kirov jika anda mau, memiliki daya tembak hampir 2 kali lipat dibandingkan kapal Amerika yang setara. Karena strategi Rusia adalah mereka pasti akan menghancurkan armada kita. Jadi dalam pertempuran, kita tembakkan semua yang kita punya dan coba buat kerusakan sebanyak mungkin. Jadi, hanya melihat elemen kapal dari satu kelas melawan kapal dari kelas lain tidak memberitahu anda seluruh kemampuannya. Dan saya sedang menyederhanakan, saya mengesampingkan teknologi, komunikasi, seberapa baik kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dan sebagainya. Sebagian besar yang dimiliki oleh Tiongkok masih, meskipun mereka sedang mengalami peningkatan dari segi produksi dalam negeri. Dan silahkan tonton ulang siaran langsung yang telah kami lakukan bersama Lanzara dan Busi. Perhatikan, pada perit Tiongkok, dalam perit Tiongkok terakhir, kendaraan asal Soviet jumlahnya 0. Semuanya adalah barang buatan sendiri. Semua dibuat di dalam negeri. Sementara di Angkatan Laut, mereka masih memiliki banyak desain turunan. Sebagai contoh, salah satu dari 3 kapal induk masih merupakan kapal induk tua yang dulu dibuat di Ukraina. Namun, apa yang masih dibeli orang Tiongkok dari Rusia? Mesin pesawat, sangat sering. Karena dalam hal itu, tidak selalu, tapi dalam hal itu, orang Rusia masih lebih unggul daripada orang Tiongkok. Dan saya rasa itu adalah satu-satunya keunggulan yang masih dimiliki Rusia. Keunggulan yang pada akhirnya akan habis juga. Saya minta slide berikutnya. Reformasi, investasi, modernisasi, dan kemudian kita juga akan membahas tentang korupsi. Seperti yang Anda lihat, Tiongkok dan Angkatan Bersenjata Tiongkok telah berubah. Sejak proklamasi Republik Rakyat pada tahun 49, Tentara Pembebasan Rakyat yang bukan merupakan lembaga dari Republik Rakyat Tiongkok, melainkan merupakan lembaga dari Partai Komunis Tiongkok yang mengendalikannya melalui Komisi Militer Pusat. Artinya, Republik Rakyat Tiongkok tidak memiliki tentara. Partai Komunis Tiongkoklah yang memiliki tentara. Jadi ada kontrol politik yang kuat terhadap angkatan bersenjata seperti di semua negara komunis.
Nah, fokus utamanya adalah pada pasukan darat. Staf Umum Tentara Pembebasan Rakyat mengendalikan langsung Angkatan Darat. Itu adalah Staf Umum Angkatan Darat. Lalu ada Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang memiliki staf umum sendiri. Yang utama adalah Angkatan Darat. Mereka sangat tertinggal, tidak ada konsep operasi gabungan. Angkatan Laut dan Angkatan Udara hanyalah bagian dari pasukan darat. Doktrin Tiongkok berkembang selama beberapa dekade. Ketika pada tahun 90-an, mereka mulai memperkenalkan konsep operasi gabungan. Mereka menyadari apa yang telah dilakukan oleh Amerika dalam Perang Teluk di Irak pada awal tahun 90-an. Jadi di sana doktrin Tiongkok berkembang. Mereka mempelajari Amerika, mereka sangat pandai mempelajari apa yang dilakukan Amerika. Telah terjadi evolusi besar. Ini adalah struktur lama untuk memberi gambaran jika seseorang menginginkan sesuatu yang sangat rinci, yang sangat mirip, inilah strukturnya untuk memberi gambaran pada masa Stalin. Saya sudah mencantumkan semua padanannya, ini ada di siaran langsung tentang pembersihan untuk melihat bagaimana sebagian besar struktur Stavka Soviet diadopsi oleh tentara Tiongkok. Setidaknya sampai 5 tahun terakhir, mereka banyak berubah. Misalnya di slide kamu terlihat ada komando baru kan, Struktur komando yang dibuat berdasarkan wilayah dan sebagainya agak mirip dengan struktur komando ala Amerika. Jadi mereka sedang berubah dari segi operasional. Di sana masih ada bagian politik. Karena bagian administrasi politik yang dulu milik Tentara Merah masih ada, yaitu politik di Komisi Urusan Hukum, Komite Sentra. Dan mereka masih memiliki bagian Politbiro, seperti yang Anda lihat, itu masih tetap utuh. Politbiro, Komite Tetap. Selain itu, mereka mengendalikan semua cabang militer. Selain itu, mereka juga melakukan penilaian dari sudut pandang siapa yang harus lolos dan siapa yang tidak. Penilaian tersebut karena tidak hanya dinilai dari segi operasional, taktis, strategis, tetapi juga dari sudut pandang politik. Jadi menarik untuk melihat bahawa mereka sedang berkembang. Teori saya dalam siaran langsung tentang pembersihan adalah bahawa modernisasi angkatan bersenjata ini sangat bertentangan dengan justru diktat politik. Jika kamu ingin memiliki tentara yang efisien, seperti tentara Tiongkok yang sedang menjadi semakin efisien, dan melakukan operasi lintas matra, kamu harus memiliki tingkat kemandirian operasional, strategis, dan taktis. Jauh lebih tinggi dari apa yang menurut saya partai bersedia berikan. Ada berbagai peristiwa dalam sejarah di mana pada akhirnya saya tidak bilang pemberontakan, memang ada juga upaya kudeta. Tapi setiap kali tentara mencoba membangkang, partai selalu mengembalikannya ke tempatnya. Dan pada saat khusus ini, tentara Tiongkok hampir tidak memiliki jenderal yang pernah mengalami perang. Kita akan sampai ke sana, kita akan sampai ke sana, kita akan sampai ke sana. Jadi, doktrin Tiongkok seperti yang telah kita lihat sedang berkembang ke arah yang semakin terpadu antar matra, semakin mengedepankan teknologi. Sekarang, kalau saya tidak salah ingat, memang Komisi Militer Pusat mengoordinasikan sebuah staf umum untuk berbagai angkatan bersenjata yang berfokus pada 5 komando teater antar matra. Dengan apa yang dulunya adalah Korps Artileri Kedua yang sekarang telah menjadi komando fungsional yang mandiri. Kekuatan rudal strategis, yaitu yang memiliki rudal balistik antar benua dengan hulu ledak nuklir. Logika itu sekarang pada dasarnya adalah logika gabungan antar matra ala barat. Slide berikutnya, namun ada masalah besar. Di satu sisi, korupsi di angkatan bersenjata, seperti di semua struktur pemerintahan Tiongkok. Ini adalah negara yang memiliki masalah korupsi yang benar-benar parah, dan warga Tiongkok mengetahuinya. Mereka menerimanya. Mengapa pemerintah mentolerir korupsi? Karena itu adalah alat yang kemudian mereka gunakan untuk melakukan pembersihan. Jika semua orang korup, semua orang punya sesuatu yang harus disembunyikan, semua orang bisa disingkirkan. Inilah skema pembersihan yang baru saja dilakukan oleh Xi Jinping. Mengeliminasi antara lain, para jenderal yang paling mandiri dalam berpikir, termasuk yang terakhir yang memiliki pengalaman tempur,
perwira yang pernah bertempur dalam perang Tiongkok-Vietnam. Kalau tidak salah, Zhang Yuxia adalah yang terakhir, bukan? Zhang Yuxia, benar sekali. Jadi, dicopot, dicopot, dicopot. Sedang diselidiki, ada satu yang masih aktif bertugas. Sejauh kami menerima kabar dari Tiongkok, teman-teman, karena di sana tidak ada transparansi sepenuhnya. Ya, saya pernah melihat beberapa berita yang saya temukan untuk siaran langsung tentang pembersihan itu. Sebenarnya saya menemukan bahwa salah satu orang itu bukan disingkirkan oleh Xi Jinping, tapi disingkirkan oleh kelompok lain. Jadi mereka juga saling menyingkirkan satu sama lain untuk mencuba menguasai. Lalu datanglah Xi Jinping. Dan karena kelompok Zhang Yuxia sedang menang, Xi Jinping menyingkirkannya. Jadi tidak diketahui juga apakah mereka akan mengangkat orang lain atau apakah akan direformasi. Saat ini dia yang menjalankan tugasnya pada dasarnya, tapi hanya dia yang tersisa. Bagaimana Guzanti bilang? Saya punya 4 atau 5 orang yang semuanya saling bermusuhan, tidak tahan satu sama lain. Tepat sekali. Nah, itulah intinya. Jadi, sekarang ketika kita menganalisis angkatan bersenjata Tiongkok dan kemampuan Tiongkok untuk berperang, kita berbicara tentang sebuah negara yang memiliki kemampuan industri yang sangat besar yang tidak akan bisa kita samai lagi di Barat. Kemampuan teknologi yang sangat besar yang saat ini di Barat kita kesulitan untuk menyamainya, demografi yang hancur, siapa yang akan mereka kirim untuk mati di perang? Anak-anak sematawayang? Mereka sedang melakukan robotisasi, bukan? Dan sebuah angkatan bersenjata yang dilanda nepotisme, korupsi, di mana orang-orang dipromosikan karena kesetiaan politik, bukan karena kompetensi. Dan tanpa pengalaman sama sekali. Jadi inilah intinya. Apa yang saya katakan? Apakah di Amerika Serikat tidak ada korupsi? Saya tidak mengatakan itu. Apakah di Amerika Serikat tidak ada nepotisme? Saya tidak mengatakan itu. Apakah di Amerika Serikat tidak ada promosi karena kesetiaan politik? Cukup lihat saja siapa menteri perang saat ini. Jadi, bisa dibilang bahwa kepemimpinan Amerika Serikat saat ini mengaku ingin melawan Tiongkok. Tapi sebenarnya mereka kerja sia-sia, intinya begitu. Ini adalah hal yang sangat jelas. Jelas, di Tiongkok semua ini memiliki skala yang berbeda. Skala Tiongkok. Lalu memang benar bahwa kamu memiliki kapasitas industri dan produksi, sekali lagi, yang tidak akan bisa disamai oleh Barat. Kita tidak akan bisa mengejarnya lagi. Kita harus memenggal kepalanya. Begitu. Tapi juga harus dikatakan bahwa pengalaman tempur Amerika Serikat tidak dimiliki oleh Tiongkok. Dan semoga mereka tidak pernah mengalaminya. Inilah inti sebenarnya. Di sisi lain, dalam hal teknologi, persaingan masih terbuka. Di sini saya angkat tangan di hadapanmu dan Marco Bussi. Namun, saya akan memberikan beberapa bahan untuk dipikirkan. Tiongkok adalah... Kita sudah bilang bahwa Tiongkok adalah negara komunis. Ya, secara konstitusi, ya. Mereka masih punya rencana 5 tahun. Hal yang mendefinisikan komunisme adalah kepemilikan negara, publik, atau kolektif atas alat-alat produksi. Sekarang kamu bahkan bisa memiliki tanah dan bangunan menurutku. Selain pabrik-pabrik. Jadi, privatisasi alat-alat produksi hampir sepenuhnya selesai. Jadi, transisi menuju negara kapitalis bukan hanya secara de facto, tetapi juga de jure, sudah berada pada tahap yang sangat lanjut. Namun, ada sebuah partai yang bernama Partai Komunis yang menurut Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok memiliki posisi utama dalam lembaga pemerintahan. Ada juga partai-partai kecil lainnya. Ada 8 partai legal di Tiongkok. 7 di antaranya hanyalah boneka, sama sekali tidak berguna. Hanya Partai Komunis yang memegang posisi utama. Itu adalah Partai Komunis yang menurut anggaran dasar dan saya kira juga menurut Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok, itu merujuk pada pemikiran Marx, Marxisme, Leninisme, Mao Zedong, Deng Xiaoping, dan kemudian Xi Jinping, yang merupakan inti dari partai. Kamu berkeliling di Tiongkok, apakah kamu tidak menemukan satupun buku Mao? Saya pergi ke toko buku di Shanghai yang menyediakan buku-buku berbahasa asing. Ada satu buku puisi Mao, tapi di sini ada pojok khusus untuk Xi Jinping. Saya pergi ke Shanghai, ke gedung tempat Partai Komunis Tiongkok didirikan, mereka menjual buku-buku Xi Jinping. Nah, mungkin di sana ada satu buku Mao. Tapi hanya di pojokan saja.
Apakah setiap pemimpin berusaha mewariskan kultus individu ini ke pemimpin berikutnya? Ideologi yang sebenarnya, tuan-tuan, bukanlah komunisme atau sosialisme dengan karakteristik Tiongkok, yang merupakan istilah yang mereka gunakan dan menurut saya jauh lebih menarik. Ideologi yang sebenarnya adalah nasionalisme dengan karakteristik Tiongkok, dengan kontrol kuat dari satu partai tunggal yang sebenarnya hanyalah dinasti kekaisaran baru. Dan tepatnya, dengan nasionalisme yang dibalut dengan kesadaran akan betapa tua dan superiornya budaya Tiongkok. Saya akan memberikan beberapa contoh ideolog. Wang Huning, yang merupakan intelektual utama dan panutan sejati bagi Xi Jinping dan Partai Komunis Tiongkok. Wei Wei dan Yang Shuetong, yang merupakan 3 ideolog besar dari nasionalisme Tiongkok yang baru. Beberapa, seperti Yang Shuetong, lebih bernostalgia terhadap Mao, sementara yang lain, seperti Wang Huning, memiliki pendekatan yang lebih modern. Tetapi mereka semua adalah teoretikus nasionalis. Apa yang tersisa dari Mao? Entahlah, lukisan di alun-alun merah, kalian tidak akan menemukan sebuah buku. Namun Maoisme Tiongkok sendiri, berbeda dengan komunisme Soviet, tidak pernah benar-benar berusaha menyebar sejauh itu, atau mendanai kelompok-kelompok Maois. Mereka memiliki hubungan dengan Khmer Merah. Mereka juga memiliki hubungan dengan beberapa faksi gerilyawan. Yang Afrika. Tapi lebih dari itu, mereka. Partai-partai di luar negeri yang merujuk pada Mao menyatakan diri mereka sebagai Maois, seperti Naxalite di India, seperti Maois di Nepal, seperti Sendero Luminoso di Peru. Kalau saya tidak salah, Tiongkok tidak berusaha mendukung mereka, tidak seperti Uni Soviet yang mendanai, mendukung, bahkan kadang-kadang secara militer, berbagai partai komunis di seluruh dunia. Apa yang tersisa dari Mao di Tiongkok? Sedikit kultus individu, sedikit pengabdian. Namun di tingkat partai, dalam praktiknya sebenarnya sangat sedikit. Saat ini, Xi Jinping lebih menonjol di Tiongkok daripada Mao. Nah, inilah poin yang lebih mengarah ke Konfusianisme daripada komunisme. Jadi Inkok ni adalah solusi untuk masalah anda dan masalah saya. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih. Sejujurnya, saya menerima jauh lebih banyak gangguan. Saya tahu banyak dari kalian yang mengikuti saya juga menggunakannya. Karena Inkok ni juga memperpanjang untuk beberapa bulan ke depan. Nah, ini dia lagi. Presiden Mortadella. Bagus, Davide. Langsung paham kutipannya. Kutipannya. Kita kembali. Ini dia, maaf atas gangguannya. Slide berikutnya, kita masuk ke saran bacaan. Ini untuk mengatakan bahwa semua yang saya ceritakan kepada kalian malam ini bukanlah omongan orang gila. Bukan karena saya tidak gila, tapi karena ini bukan omongan ngelantur. Ada banyak referensi, jadi Nicola Cristadoro pernah menjadi tamu di kanal ini. Seorang ahli intelijen, dia menulis buku bagus tentang strategi tidak langsung Tiongkok. Bagaimana langkah naga diterapkan? Saya sangat menyarankan kalian untuk membacanya. Jadi ini bukanlah teks yang tak terbantahkan. Nah, sangat-sangat efektif. Lalu bagaimana dengan urusan militer? Simondosi mungkin adalah pakar strategi Tiongkok terbesar yang ada di Italia. Untuk penerbit Mulino yang baru saja terbit, Tembok Baja, yang menganalisis doktrin Tiongkok. Nah, Simone Dosi setiap 2 atau 3 tahun ingin ada buku analisis tentang doktrin Tiongkok. Dia membaca dokumen-dokumen, mengikuti perkembangan lewat situs-situs Tiongkok, jadi bacalah buku-bukunya. Perlu dikatakan bahwa orang Tiongkok tidak mempublikasikan doktrin mereka. Memang, dalam bukunya dia menjelaskan dengan Lalu berspekulasi dan mencoba mencapainya adalah apa yang mereka lakukan, seperti orang Amerika. Lihat, kita sedang melakukan multi-warfare. Mereka mengeluarkan makalah atau hal-hal semacam itu, seolah-olah tidak ada buku putih. orang Rusia juga melakukannya, karena orang Rusia juga menulis dokumen doktriner, setidaknya 1 sebagai kerangka, terutama tentang tetapi saya. Orang Rusia menulisnya. Ya, itu memang lebih umum. Tapi misalnya, kalau kita lihat apa yang ditulis pada tahun 90-an, orang Amerika benar-benar banyak mengambil hal-hal itu dengan sepenuh hati. Ada diskusi besar tentang multi-warfare, doktrin dan sebagainya. Orang Tiongkok tidak.
Tidak ada buku yang mengatakan inilah yang ingin kami lakukan. Kita harus mendapatkan buku putih yang diterbitkan setiap beberapa waktu. Tentang doktrin, teks referensi tentang doktrin militer Tiongkok adalah yang dari Defense bagi yang bisa membaca bahasa Inggris. China's military strategy 1949. Jadi ini agak lama. Karena pertahanan aktif saat itu Adalah doktrin yang paling awal. Adalah pertahanan pasif. Maksudnya kamu menyerang kami menyerangmu seperti tawon. Kamu datang menyerang dan kami menyerangmu seperti tawon dari segala arah. Lalu mereka menyadarinya. Dan disinilah Barat terlibat, terutama setelah Perang Teluk Pertama. Bahwa menunggu lawan menyerangmu, jika itu orang Amerika, mereka akan membuatmu knockout. Jadi kamu tidak bisa melakukannya. Jadi kembali lagi, konsepnya diubah, yaitu pertahanan aktif, menjauhkan lawan, yang sebenarnya adalah apa yang dilakukan semua kekuatan besar. Orang Rusia terobsesi dengan negara-negara penyangga. Orang Amerika ingin berperang di mana saja, kecuali di Amerika, sebisa mungkin di pesisir Eropah, Australia, atau di Taiwan. Menjauhkannya, dan mereka justru memiliki konsep pertahanan aktif. Bagi saya, hal yang sangat menarik, terutama melihat apa yang terjadi di Tiongkok dalam 20 tahun terakhir, adalah mereka telah mempelajari hampir semua pelajaran dari Jepang. Jika seseorang melihat periode ketika Jepang mulai melakukan industrialisasi dan mulai menantang Rusia, dan kemudian orang-orang Barat secara umum, mereka bahkan melupakan tradisi mereka sendiri, maksud saya, mereka mengadopsi pakaian ala Barat. Lihat saja, meskipun itu filem yang agak jelek, tapi The Last Samurai itu agak konyol, meskipun sedikit terinspirasi. Tapi ada beberapa bagian yang justru realistis. Seperti kenyataan bahwa kamu tidak bisa lagi memakai gaya rambut ala samurai dan sebagainya. Lalu, perlahan-lahan mereka mulai rileks karena mereka sadar bahwa kamu tidak harus selalu memakai jas dan dasi untuk melakukan sesuatu. Bagus. Kamu juga bisa tetap mengingat budaya kamu sendiri. Bukan kebetulan kalau selama Perang Dunia Kedua, mereka memproduksi lebih dari 3 juta katana. Karena budaya itu tetap ada, meskipun mereka sudah melarang membawa pedang pada tahun 20-an, tahun 30-an sebagai gambaran. Jadi keadaannya sudah berubah. Karena jika seseorang melihat perkembangan militer Jepang dan juga perkembangan ekonominya, bahkan dari sudut pandang industri, sangat mirip dengan pola yang terjadi di Tiongkok. Dan memang, bagaimana sebenarnya? Ide Jepang itu adalah menciptakan lingkup kemakmuran bersama dan memperluas seluruh wilayah pengaruh di sekitar Jepang agar bisa melawan musuh potensial sejauh mungkin dari tanah air. Pada akhirnya, pilihan solusi selalu berujung pada kesimpulan yang sama. Jika kamu harus membangun kekuatan militer, angkatan laut, dan sebagainya. Jadi inilah konsep pertahanan aktif. Ketika saya melihat garis-garis itu, bukan hanya yang terkenal dengan 13 garis 1110, itu juga tergantung pada dokumennya. Tapi juga garis kedua yang ingin dicapai oleh orang Jepang sangat mirip dengan garis-garis yang ingin mereka capai. Sedikit, satu. Jadi pertahanan aktif ini berarti pertahanan yang jauh lebih jauh dari tanah air. Kita tidak sedang membicarakan pantai antara Tiongkok dan Taiwan. Kita sedang membicarakan untuk mencapai jauh melampaui Taiwan. Bahkan mulai mendekati Guam. Mulai itu adalah sebuah konsep. Karena itu juga merupakan perairan internasional. Siapa yang melarang saya menempatkan pasukan saya di sana? Saya. Tepat sekali. Tentang hal ini, saya merujuk pada sebuah buku yang ditulis oleh 2 teman saya, Las Vidas del Pacífico, yang merupakan sebuah buku, ya pokoknya diterima saja. Ayo kita masukkan juga ini, beberapa infografis, sebuah buku kecil singkat yang tidak ada hubungannya. Satu-satunya yang membahas topik ini. Nah, jadi ini sedikit, kalau dalam bahasa Italia, ini adalah teks referensinya. Sekarang di luar bercanda, bagi yang seperti Lanzara yang antusias dan merasakan gairah seksual. Untuk detail teknis pesawat terbang, semua buku Aerion membahasnya. Ini tentang J-20, tentang pesawat tempur siluman. Dan kemudian ada juga dari Arpia Publishing, tapi saya lihat mereka sekarang jarang menerbitkan. Mereka pernah membuat karya-karya yang sangat bagus, benar-benar. Di atasnya ada Flashpoint China, dengan analisis semua distrik militer, pesawat-pesawatnya, bahkan memperkirakan jumlahnya juga. Dan lain-lain, versi Sukhoi yang diimpor, diproduksi di Tiongkok dengan lisensi, atau yang ditiru.
Penerbit yang luar biasa sangat jarang mempublikasikan. Saya bahkan tidak tahu apakah dia masih ada atau sudah tutup beberapa tahun lalu. Saya rasa patokan saat ini adalah Alien Publishing, baik dari segi kualitas maupun kontinuitas produksi. Untuk urusan militer, kita bahas nanti. Ini adalah sejarah Tiongkok bagi yang membaca bahasa Perancis. Kita punya Etienne Balas, La Burocratia Celeste, penelitian tentang ekonomi dan masyarakat Tiongkok tradisional. Sinolog besar, mungkin sinolog terbesar dari sekolah sinologi Prancis yang hebat yang telah menghasilkan Marcel Granet, yang telah menghasilkan karya-karya luar biasa. Etienne Balas di bidang ekonomi sosiologis, mungkin yang paling penting yang diterbitkan oleh Il Mulino. Kembali ke Konfusius yang menjelaskan bagaimana ada penilaian kembali terhadap Konfusius yang hampir dilarang selama revolusi kebudayaan. Lalu pada Mao, pada titik tertentu apa yang terjadi? Mulai ada gesekan karena dia ingin lebih banyak kekuasaan di tangannya sendiri. Mengusir para penasihat Soviet, perpecahan Sino-Soviet yang terkenal, jadi terjadi perselisihan dengan Khrushchev. Kita harus melakukan industrialisasi. Lompatan jauh ke depan. Alasan yang jelas, dia sedang menghancurkan mitos Stalin. Jadi mitos personalisme Mao sedang dia ciptakan sendiri. Benar, lompatan jauh ke depan. Semua orang tinggal di komun, semua orang bertani, semua orang memproduksi baja dengan pabrik baja yang tersebar dan tidak efisien. Kita basmi burung pipit supaya mereka tidak memakan jenis-jenis gandum. Hasilnya entah bagaimana, jutaan orang mati yang tidak bisa kita hitung. Diperkirakan 40-60 juta ya. Ada sesuatu yang benar-benar gila. Lalu, apa yang dilakukan Mao? Ini aneh, karena itu persis kesalahan yang sama seperti Uni Soviet. Industrialisasi, kolektivisasi tanah, dan sebagainya. Lalu mereka membuat orang lain membayar lebih mahal seperti Ukraina, tapi juga tempat lain, bahkan di dalam negeri sendiri. Jadi ini juga menarik untuk melihat bahwa mereka mengulangi persis kesalahan yang sama dengan hasil yang persis sama. Dengan para penasihat Khrushchev yang memberitahunya, jangan lakukan seperti itu, kami sudah pernah mengalaminya. Tapi dia malah mengusir mereka. Lalu apa yang dia lakukan? Mao melakukan autokritik dan meluncurkan revolusi kebudayaan. Pada dasarnya, dia mengambil anggota muda partai dan juga yang tua yang mengkritiknya, lalu mengkonsolidasikan kekuasaannya. Dengan pengawal merah, Tiongkok jatuh ke dalam kekacauan yang hampir seperti perang saudara, dan baru keluar dari situasi itu setelah kematian Mao. Jadi Tiongkok kehilangan bertahun-tahun sejarah dibandingkan dengan negara lain di dunia, dan Deng Xiaoping harus membuka negara, memodernisasi, dan sebagainya. Konghucu yang pada masa revolusi kebudayaan disingkirkan. Nantinya akan dipulihkan kembali. Dan buku ini menjelaskan seluruh peristiwa tersebut. Lalu, untuk pemahaman dan sejarah Tiongkok kuno, menurut saya buku-buku Jean Silier, Atlas Bangsa-Bangsa Asia, selalu tak tertandingi. Ini adalah ringkasan, memberikan sintesis yang sangat bagus, sangat teliti, dan akurat. Buku ini tidak terkalahkan. 2 refleksi tentang Tiongkok kontemporer, 2 buku yang mencerahkan tentang pandangan Tiongkok terhadap Amerika Serikat. Jadi, sudut pandang Amerika tentang hubungan cinta-benci yang ada antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Ini adalah buku yang luar biasa. Sangat mudah dibaca karena ditulis dengan sangat baik. Saya ucapkan selamat kepada penulisnya yang sebelumnya tidak saya kenal. Ini adalah buku yang luar biasa. Bacalah. Bagaimana Tiongkok membuka diri pada tahun 80-an, bagaimana mereka menerima budaya Amerika, dan kemudian bagaimana selanjutnya. Dan kemudian kesadaran akan keterbukaan ini hampir seperti dihianati, karena orang Tiongkok merasa dihianati oleh orang Amerika. Tapi bagaimana? Kami ingin membuka diri kepada kalian, dan sekarang kalian malah menolak kami. Tapi juga kembalinya nasionalisme Tiongkok. Buku ini ditulis oleh seorang sejarawan Tiongkok, jadi ini adalah pandangan Tiongkok tentang Tiongkok. Kebangkitan dan kejatuhan Tiongkok kekaisaran, asal-usul sosial dari perkembangan negara. Tesis dari buku ini sangat mencerahkan. Sejarah Tiongkok ibarat pepatah, biarawan kaya, biara miskin. Biarawan miskin, biara kaya.
Ketika kamu memiliki seorang kaisar yang kuat, kekuasaan pusat yang kuat, yang menekan kaum borjuis yang baru muncul, menekan bangsawan, menekan otonomi lokal. Negara Tiongkok menjadi kuat, tetapi masyarakat sipilnya menjadi miskin dan menanam benih-benih perpecahan di masa depan. Ini adalah kritik terhadap Xi Jinping dan pujian untuk Deng Xiaoping. Mengurangi sedikit kekuasaan pusat. Biarkan kelas borjuis, aristokrasi, dan kelas pedagang berkembang. Biarkan perdagangan tumbuh, masyarakat sipil juga, bukan? Namun di Tiongkok ada mitos tentang pemerintahan yang kuat. Karena gagasan Xi Jinping adalah, kami telah melakukan hal-hal besar ketika kami memiliki Qin Shi Huang. Qin Shi Huang yang telah mengusir bangsa Mongol dan Hun, membangun tembok besar, para kaisar Ming yang mengusir bangsa Mongol, Mao yang mengusir orang Jepang. Jadi, pengusiran penjajah asing dilakukan oleh raja yang kuat, kaisar yang kuat, itulah yang dibutuhkan Tiongkok. Bukan berarti kita di Eropa tidak punya mitos tentang pemimpin kuat. Selamat, terima kasih banyak. Tiongkok akan mendominasi abad ke-21, tapi akan terhambat oleh kelemahan internalnya. Kalau aku tahu, aku bisa memberitahumu, tapi setelah itu aku harus membunuhmu. Aku tidak tahu, itu pertanyaan yang terlalu sulit. Aku sama sekali tidak tahu. Dua hal itu mungkin bahkan tidak saling meniadakan. Mungkin Tiongkok akan menjadi negara terpenting di abad ke-21, tapi itu tidak akan menjadi dominasi mutlak dan menindas seperti Amerika, karena kelemahan internalnya akan menghalanginya. Siapa tahu, mungkin kedua hal itu bahkan tidak saling meniadakan. Ya, saya ingin menebak. Jika Tiongkok tidak melakukan kesalahan dengan berperang, kemungkinan besar mereka akan menjadi peradaban utama di planet ini jika tidak melakukan kesalahan itu. Begitu. Karena pada dasarnya, mereka sudah punya semua yang dibutuhkan untuk memiliki kekuasaan tanpa harus benar-benar menggunakannya. Dari sudut pandang kinetik, mereka punya ekonomi terbesar, industrialisasi terbesar, menggunakan soft power dengan baik, dan tidak punya sejarah yang memberatkan dengan sebagian besar negara di planet ini. Mungkin jangan tanyakan itu kepada India dan Tibet, tapi secara umum, untuk negara-negara lain di dunia, tidak ada masalah. Jadi mereka hanya perlu untuk tidak berperang, tidak melakukan kesalahan yang dilakukan semua negara yang mengalami industrialisasi, militerisasi dan sebagainya untuk berperang, kerana itu akan menjadi bencana terbesar bagi negara seperti ini. Sayangnya, 4,000 tahun sejarah militer memberitahu kita bahawa semuanya selalu berakhir di sana. Saya berharap pada kebijaksanaan Tiongkok, kerana sejujurnya, dalam kekacauan yang kita hadapi selama 4-5 tahun terakhir, satu-satunya yang paling rasional dan masuk akal adalah orang Tiongkok. Sejauh ini, kebodohan untuk berperang dan menanam bendera di seluruh dunia tidak pernah mereka lakukan. Ada seorang komentator yang menulis, dalam seluruh sejarah mereka yang telah berlangsung ribuan tahun, mereka tidak pernah mencoba melampaui wilayah geografis mereka. Mereka tidak pernah melakukan ekspedisi kolonial. Apa wilayah geografis mereka? Siapa yang menentukannya? Wilayah geografis? Tidak. Cina juga pernah melakukan ekspansionisme. Kita sudah melihatnya sebelumnya dari 2 sungai, lalu berkembang, dan seterusnya. Juga karena itu adalah benua yang sangat besar. Siapa yang memutuskan mana wilayah geografisnya? Tuhan yang menentukan setiap orang mendapat wilayah geografisnya masing-masing. Tidak seperti itu caranya. Coba tanyakan itu kepada orang Turki di Turkistan dan orang Tiongkok. Pelan-pelan juga bilang, saya tidak ingin bersikap xenofobia. Bahaya kuning. Bahkan, saya berharap pada kebijaksanaan Tiongkok seperti Mirko. Dan saya berharap bahwa peradaban yang sudah ribuan tahun itu sangat layak dihormati. Faccia valere in modo positivo. Di sisi lain, saya juga tidak ingin mengidealkan semua yang bukan Barat, atau menganggap orang Barat kulit putih, kolonialis, jahat, perusak dunia, sedangkan yang lain baik. Maksud saya tidak ingin melakukan itu, yaitu... Itu hanya teori, Yan. Mudah saja mengatakan para biarawati itu menjaga kesucian di biara, lalu kita bawa diskotek, dan baru kita bicarakan lagi. Pembicaraan yang sama juga berlaku di sini. Kita lihat nanti ketika mereka punya tentara besar, angkatan laut besar, apakah mudah untuk menahan diri atau mereka akan menggunakannya. Karena kecenderungannya adalah menggunakannya dengan mengorbankan sejarah yang kamu miliki. Maksud saya, kita tidak perlu melakukan itu. Saya tidak ingin bersikap xenofobia, sinofilia, atau misosinia. Saya hanya ingin memberikan pandangan yang seobjektif mungkin. Di sini saya berikan sumber-sumbernya, nanti kita akan bagikan slide-nya.
Dan sekarang saya minta kepada Mirko, saya harap Giovanni Cecchini sedang mengikuti kita. Saya sudah bilang ke dia untuk mengikuti kita karena ada bagian sinematik saya, Lanzara. Ada fetis pesawat, saya ini seorang pecinta film. Kepada Profesor Maria Di Cardelli, bagaimana kita bisa melihat Tiongkok di dunia? Apa yang diekspor Tiongkok sebagai produk budaya? Masakannya? Dan filmnya? Saya sangat suka masakan Tiongkok. Setidaknya sekali seminggu, saya pergi makan di restoran Tiongkok. Itu adalah masakan favorit saya. Menurut saya sangat beragam dan juga sehat. Dengan membakar roti, maksudnya minyak. Pada dasarnya, budaya besar menghasilkan masakan yang hebat, tidak diragukan lagi. Lalu ada masakan yang beragam, dengan variasi regional, ada masakan kelas atas, masakan istana, dan masakan rakyat yang luar biasa. Film. Salah satu produk besar lainnya adalah film. Jadi sinema Tiongkok, kita bisa melihat sinema itu untuk memahami sejarah dan peradaban mereka. Di sini saya ingin mencuri waktu kalian selama 10 menit lagi. Kebebasan berekspresi pada masa-masa terburuk Maoisme berada di Hong Kong, tempat lahirnya film aksi. Di sini saya berikan Hardboiled kepada kalian yang merupakan film klasik, tapi juga ada film yang lebih intim, lebih introspektif. Kalau kalian belum menonton In the Mood for Love, teman-teman, itu adalah salah satu dari 10 film favorit saya. Ini adalah film yang penuh dengan kelembutan, keanggunan, dan introspeksi. Sinematografinya, musiknya, aktingnya, ini adalah film yang mengharukan, penuh puncak emosi dan liris. Kalian benar-benar harus menontonnya. In the Mood for Love harus kalian tonton. Sebuah sinema penuh introspeksi di mana terlihat Taiwan yang sudah terglobalisasi, para pebisnis yang bepergian ke seluruh dunia. Selanjutnya adalah Hardboiled Dremula. Saya tadi bilang Taiwan, maksud saya Hong Kong. Maaf, Hong Kong. Hong Kong di hardboil. Dan ini adalah film aksi. Film yang menyenangkan, film yang sangat cepat, cocok dengan selera penonton Barat dan Amerika. Jadi juga memperhatikan ekspor produk budaya. Bahasanya kemudian mulai perlahan-lahan berkembang, bahkan di Tiongkok daratan, dengan keterbukaan pada tahun 80-an sampai 90-an, muncul bahasa-bahasa baru di daratan. Dan kita memiliki perfilman yang mulai memenangkan penghargaan di Cannes, Palme d'Or. Selamat Tinggal Selirku karya Chen Kaige yang sekarang membuat film propaganda, tapi pada masa itu dia membuat film-film yang bebas. Tahun 90-an adalah masa kebebasan di Tiongkok, masa kebebasan yang lebih besar. Dan kemudian 4 penghargaan Oscar untuk film wuxia, yaitu genre film fantasi atau film kostum seni bela diri, harimau, naga, Fantasy tapi dengan referensi sejarah. Karena itu menarik. Beberapa guru yang disebutkan di sana, seperti Pedang Hijau dan sebagainya, sebenarnya mengambil dari mitos. Ang Lee, sutradara filem hebat yang membuat 4 filem. Saya juga sangat menyukai seluruh serinya, seperti Pertempuran Tiga Kerajaan. Bagus. Berbeda dengan filem India yang menurut saya sangat buruk. Bollywood, filem India Tiongkok Film India. menjadi sangat populer ketika mereka merilis beberapa filem tentang seni bela diri. Perhatian, ada sinema autor India, ada juga perfilman intelektual di Bangladesh. Ratapan di Jalan Setapak adalah salah satu film yang dianggap paling penting dalam perfilman dunia. Ini dia sebuah jet tempur. Saya akan sampai ke sana. Masalahnya adalah, film India benar-benar menarik perhatianmu. Salam Bombay dibuat oleh ibunya Mamdani, wali kota New York. Selain itu, mereka juga memproduksi film dalam jumlah besar. Tapi film populer ini tidak berbicara kepada budaya di luar India. Tarian-tarian ini, tanpa referensi pada mitologi Hindu, benar-benar sulit dipahami. Sinematografi Tiongkok telah menemukan bahasanya sendiri. Keterbukaan di tahun 90-an, hak untuk mengkritik, kritik sosial, sepeda-sepeda di Beijing, dan pencuri sepeda. Karya agung neorealisme Italia yang mengkritik kondisi masyarakat Italia setelah Perang Dunia Kedua. Di sini yang dikritik adalah masyarakat Tiongkok pada masa ledakan ekonomi. Para sutradara ini punya keberanian untuk bahkan mengkritik kesuksesan Tiongkok. Saat ini hal itu sulit dibayangkan. Sepeda-sepeda Beijing dan satu lagi film yang menurut saya sangat mengharukan, Wanita dari Sungai, Suzhou River.
Sangat sulit untuk ditemukan. Saya harus menontonnya dalam versi yang sudah direstorasi di sebuah bioskop di Milan, dan untuk menemukannya di tempat lain, saya benar-benar kesulitan. Tapi film ini sekali lagi memiliki lirisime dan kemampuan untuk menceritakan sinema tanpa berlebihan dari sang sutradara. Sinematografi Tiongkok adalah sinema dengan pengambilan gambar yang esensial, sangat bersih, sinema yang menonjolkan fotografi, dan sinema yang memberikan banyak ruang bagi interpretasi para aktornya. Gaya beberapa sutradara menonjol, seperti dalam film kolosal, misalnya Zhang Yimou, dan sekarang kita akan membahasnya. Karena kemudian ada juga film propaganda hero, film kolosal. Zhang Yimou yang justru merupakan sutradara yang sangat ekspresif adalah sutradara yang selalu memberi ciri khas pada karyanya dan sangat banyak menggunakan warna. Pengambilan gambar yang luas. Pemerintah yang meminjamkan tentara untuk menjadi figuran, seperti yang dilakukan Stalin dengan Eisenstein, dia disebut Eisenstein Tiongkok. Dia adalah sutradara pertunjukan Olimpiade Beijing tahun 2006. Jadi ini adalah film yang luar biasa, sangat menghibur, megah, kuat, besar, kolosal. Pertempuran besar tentu saja, seni bela diri yang selalu berlebihan, House of Flying Daggers. Benar, zamannya Zhang Yimou. Tepat sekali, tapi Hero adalah film propaganda. Negara dirayakan, negara besar, kerajaan besar, dengan hukum-hukum agung, begitu. Quindi Propaganda yang sangat berharga. Dengan merujuk juga pada penghinaan terhadap Tiongkok. Benar, propaganda norak. Inilah pertempuran Danau Changjin. Menurut saya, tidak mungkin menonton film tentang Perang Korea dengan tingkat akurasi sejarah. Mickey Mouse di Perang Crimea dan Korea. Ini tentang orang Jepang, di mana terlihat orang Tiongkok membunuh orang Jepang seperti Rambo. Tapi bukan Rambo, Rambo versi Hotshot. Ya, benar-benar seperti itu. Seperti ada satu orang Tiongkok yang membunuh 700 orang Jepang. Padahal kita tahu persis bagaimana sebenarnya yang terjadi. Kalau boleh dibilang propaganda, nah sekarang ini benar-benar propaganda. Yang paling keterlaluan adalah Rambo versi Tiongkok, yaitu Wolf Warrior. Dari sudut pandang Lamun, Tunggu, aku mau kasih pengecualian buat satu orang. Di film itu ada Scott Adkins. ya. Scott Adkins, teman-teman. Tontonlah film-filmnya kalau kalian pecinta seni bela diri. Karena dia kurang dikenal, tapi dia adalah monster dalam hal seni bela diri. Scott Adkins. Secara teknis, tidak ada yang bisa dikomentari tentang Wolf Warrior. Secara teknis, tidak ada yang bisa dikomentari tentang pertempuran Danau Changjin. Kamu bisa lihat mereka punya perlengkapan, kamu bisa lihat mereka punya uang, dana, kamu bisa lihat mereka tahu cara menggunakannya. Kamu bisa lihat mereka tahu cara membuat efek spesial. Terlalu banyak grafis komputer di pertempuran Changjin, sedangkan Wolf Warrior sempurna, tapi seperti film lain tentang pilot pesawat tempur. Sekarang saya lupa namanya, seperti Top Gun versi Tiongkok. Sangat keren. 800 Pahlawan, film kolosal tentang perlawanan di Shanghai melawan Jepang. Maksud saya, secara teknis tidak ada yang bisa dikritik dari film-film ini. Masalahnya adalah, selain 800 pahlawan yang itu memang bagus dengan sendirinya, Tidak buruk, saya sudah menontonnya. Tapi lihat, dalam hal ini mereka mirip dengan orang Jepang. Tontonlah Perjalanan Terakhir Yamato, sebuah film Jepang yang sangat retoris, sangat. sangat romantis. Perjalanan ini akhirnya berakhir dengan sia-sia. Akhir-akhir ini, orang Jepang mulai mengecewakan saya. Mereka mulai membuat film yang agak bernuansa nostalgia, yang merayakan hal-hal yang sebenarnya saya sukai. Yamato adalah kisah yang buruk. Mereka menyebutnya Hotel Yamato, karena kapal itu hampir tidak melakukan apa-apa. Dan akhir-akhir ini saya perhatikan orang Jepang sudah 2 kali membuat ulang filem tentang Yamato, karena salah satunya keluar beberapa tahun lalu. Para pria Yamato, para pria Yamato, para pria Yamato, yang merayakan pengorbanan itu. Jadi terlalu banyak retorika. Kamu juga bisa melihat penurunan selera. Maksudnya, kamu tidak tahu apakah penonton Tiongkok memang menginginkan produk-produk nasionalis. Saya tidak berpikir harus begitu. Saya pikir pemerintahlah yang menyodorkannya kepada mereka. Dan tingkat artistiknya menurun. Iya, karena harus diakui, Jet Li, hero. Tapi kalau kamu lihat Hutan Puknali, dari segi estetika saja, itu sangat indah.
dan di dalamnya juga ada konsep-konsep yang mendalam. Saya sudah menontonnya, saya masih kecil waktu menonton hal-hal seperti itu. Film-film itu sudah cukup tua dan saya masih ingat. Kualitas teh tidak berpengaruh saat kamu sedang dalam suasana hati yang baik. Iya. Ya, Jadi saya percaya bahwa perfilman Tiongkok juga merupakan budaya besar, menghasilkan masakan hebat dan perfilman hebat. Perkembangan perfilman Tiongkok banyak bercerita tentang sejarah, termasuk budaya negara tersebut dalam beberapa dekade terakhir. Perfilman kritis, perfilman yang bersifat introspektif, perfilman berkualitas, perfilman untuk ekspor, perfilman propaganda, lebih ditujukan untuk penonton dalam negeri. Kita bandingkan dengan perfilman India, dengan karya-karya berbudaya tinggi, penuh realisme. Untuk India, saya maksudkan Seluruh Sebenua, Ratapan di Jalan Setapak, sebuah film Bengali, Salam Bombay, dan masih banyak lagi karya perfilman India lainnya, sebuah perfilman yang berbudaya. Dan kemudian, kamu juga punya banyak sekali film dalam bahasa-bahasa lokal, seperti Tamil dan lain-lain. Ini adalah industri perfilman terbesar di dunia. Tetapi sebagian besar menghasilkan karya yang pada dasarnya sulit dipasarkan di luar sebenua. Paling banter hanya di beberapa pasar Afrika. Kebanyakan adalah cerita romantis, sinetron, benar-benar sangat susah dinikmati. Sinematografi Tiongkok memiliki tingkat rata-rata yang baik dan cukup laku untuk diekspor. Namun, Mau bagaimana lagi? Sinema sangat dipengaruhi oleh politik dan perubahan nasionalis dalam beberapa tahun terakhir. hal itu tidak terjadi pada tahun 2000-an hingga tahun 90-an. Selain itu, penghargaan khusus di akhir untuk siapa saja yang ingin tertawa lepas. Shaolin, Sok, Ya sudah, film sampah. film sampah. Tapi mereka juga akhirnya terjun ke dunia filem komedi yang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Karena kalau kita lihat, Jackie Chan membuat filem yang cukup lucu. Bahkan begitu lucunya, sampai dia akhirnya pindah ke Hollywood. Tapi filem-filem pertama Jackie Chan, semuanya dibuat di Tiongkok. Seluruh aliran film Bruce Lee, film-film seni bela diri yang mulai bermunculan. Hong Kong. Pintu gerbang Tiongkok ke barat dan pintu barat ke Tiongkok adalah Hong Kong. Selama beberapa dekade, Hong Kong telah memiliki. Lihat apa yang mereka ingatkan padaku, Drunken Master. Saya tidak tahu film itu. lihat. Itu gayanya seperti orang mabuk. Drunken Master itu luar biasa. Tontonlah, karena itu benar-benar bagus. Saya mencatat tembok besar seperti demon. Saya rasa itu adalah sesuatu yang mengerikan. Tapi itu adalah upaya untuk membawa Zhang Yimou, kalau saya tidak salah ingat, ke Hollywood untuk membuat film. Jadi kalian ingat The Millionaire, film India yang memenangkan Oscar itu? Sebuah drama yang sangat mengharukan, kisah yang membuat menangis, cerita yang penuh air mata. Idenya adalah kita gabungkan Hollywood dengan Bollywood kan? Kita ambil cerita yang berakhir bahagia, kisah yang disukai orang Amerika, lalu kita tambahkan tarian India. Kita masukkan aktor India yang berbahasa Inggris, kita ciptakan jembatan. Juga secara komersial antara dua dunia itu. Dan kita buat mereka menang Oscar. Ingat, siapa yang menang Oscar itu ditentukan oleh perusahaan-perusahaan besar demi tujuan komersial. Nah, ini memang polemik di dunia perfilman, tapi maksud saya, itu tetap menjadi perdebatan yang tersisa. Dia melambungkan Patel sebagai aktor yang sekarang jadi pemeran utama, produser, bahkan membuat film berjudul Monkey Man. Juga seni bela diri. Aksi India. Tapi kalau melihat ke pasar barat, jadi Patel sebagai aktor mencoba menjadi jembatan antara industri India dan industri barat dengan hasil yang beragam. Dia tidak buruk, saya sendiri tidak terlalu suka. Menurut saya dia cukup bagus, ekspresif, punya wajah memelas apapun perannya. Kalian pasti paham kalau saya bukan penggemar berat. Menurut saya, perfilman Tiongkok telah mencapai puncak-puncak lirisme yang luar biasa. Baik dalam propaganda yang dibuat dengan baik seperti Hero maupun di Suju River atau In the Mood for Love, yang menurut saya adalah mahakarya perfilman dunia. Bukan hanya perfilman Tiongkok, karena menurut saya, perfilman adalah bahasa yang benar-benar universal dan ketika menghasilkan mahakarya, itu benar-benar mahakarya. Karena 8,5 karya Fellini adalah mahakarya bagi budaya manapun, atau Shining karya Kubrick adalah mahakarya mutlak, sebuah pelajaran perfilman bagi budaya manapun.
Perfilman Tiongkok telah mencapai puncak-puncak itu beberapa kali. Saudara-saudara, saya rasa kita sudah membahas semuanya, setidaknya untuk pengantar singkat tentang dunia Tiongkok saat ini. Dan seperti yang kita lihat, akhir-akhir ini Tiongkok sedang mengamati. Mereka memata-matai pesawat B2 Spirit. Mereka mencoba menggunakan teknik OSINT untuk mengumpulkan data dan mengikuti beberapa peristiwa. Namun mereka tidak terlalu vokal terhadap kejadian-kejadian di dunia. Kita akan bertemu lagi minggu ini mungkin untuk pembaruan Ukraina. Kecuali kalau Trump besok pagi bangun dengan suasana hati buruk dan entah apa yang akan dia lakukan. Siaran langsung lain tentang kecerdasan buatan kali ini diterapkan langsung pada agregasi data untuk riset OSINT dan lain sebagainya. Kami sedang menyiapkan siaran langsung tentang Meksiko, Kombati sendiri dan lain-lain karena di sana ada banyak sekali hubungan antara Tiongkok, fentanyl dan Amerika, jadi memang cukup banyak. Saya sangat berterima kasih kepada Presiden yang bahkan di hari Minggu bersedia untuk hal-hal seperti ini. Terima kasih kepada kalian semua. Selamat hari Minggu dan selamat malam. Sampai jumpa teman-teman. Selamat malam semuanya.